Bagi teman-teman yang menunggu kapan pembukaan jadwal pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024 di periode kedua, teman-teman wajib nonton video ini, kan kakak akan menyampaikan jadwal dari pengumuman pembukaan CPNS tahun 2024 sampai pelaksanaan SKD dan sampai pengumuman SKD CPNS dan P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Mars Entertainment, akun YouTube yang mengedukasi dan memberikan informasi seputar CPNS dan P3K tahun 2024. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kakak akan menyampaikan ya sebuah jadwal atau informasi jadwal pembukaan CPNS sampai di SKD CPNS tahun 2024 di periode kedua. Mungkin teman-teman belum tahu ya, mungkin yang baru nonton video ini teman-teman belum tahu bahwa yang sempat atau yang sering kakak sampaikan di konten-konten kakak untuk CPNS tahun 2024 itu dibuka selama 3 periode. Periode pertama itu untuk seleksi kedinasan atau seleksi kedinasan atau sekdin ya, dan untuk periode kedua dan periode ketiga itu adalah untuk CPNS di periode kedua dan periode ketiga. Jadi untuk pure untuk CPNS secara umum itu ada 2 periode, yakni di periode 2 dan periode 3. Dan kakak mau membahas mengenai jadwal pendaftaran pembukaan CPNS tahun 2024 pada periode kedua. Mungkin next video kakak akan menyampaikan jadwal pembukaan untuk yang periode ketiga. Tapi untuk video kali ini kakak menyampaikan pada periode kedua terlebih dahulu. Jadi dari pengumuman pembukaan CPNS tahun 2024 sampai pelaksanaan SKD. Jadi ini bukan menggunakan minggu atau menggunakan bulan dan sebagainya. Ini sudah menggunakan jadwal atau sudah menggunakan tanggal-tanggal, range tanggal-tanggal pelaksananya. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, data ini dari mana? Jadi data ini kakak prediksi dari histori tahun 2021 dan tahun 2023 untuk pelaksanaan CPNS. Jadi mengenai tenggat atau range pelaksananya itu kakak sudah hitung sedemikian rupa dan menghasilkan prediksi ini. Entah nanti kalau berbeda sedikit itu dimaklumi ya, tapi ini prediksi yang menurut kakak sudah lumayan akurat sesuai dengan pengumuman terakhir juga dari pihak BKN atau waktunya sidang di DPR ya, atau sidang waktu itu pengumuman itu disampaikan. Jadi kakak menggunakan data itu ya, plus data historis tahun 2021 sama 2023 untuk range jadwalnya. Oke, mungkin sudah lama ya basa-basinya, kita langsung aja menuju ke videonya mengenai jadwal pelaksanaan pendaftaran CPNS tahun 2024 periode kedua. Oke, langsung kita bahas di sini ya. Oke, kita buka dulu. Oke, jadi ini ada yang kakak sampaikan tadi ya di awal video tadi, itu dari pengumuman seleksi ini ya, pengumuman seleksi sampai di pengumuman hasil SKD CPNS tahun 2024. Jadi untuk tahap selanjutnya itu tahap pengumuman NI dan sebagainya itu, NIP dan sebagainya itu masih belum kakak sampaikan. Ini kakak sampaikan sampai di pengumuman hasil SKD di periode kedua. Next video mungkin di periode ketiga ya. Oke, pertama ada pengumuman seleksi. Pengumuman seleksi itu dibuka pada tanggal 13 sampai 27 Mei tahun 2024. Berarti ada sekitar 14 atau 2 minggu ya pelaksanaan untuk pengumuman seleksi CPNS. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah pendaftaran seleksi. Pendaftaran seleksi itu dimulai 1 hari setelah pengumuman seleksi, yakni tanggal 14 Mei sampai tanggal 5 Juni 2024. Ya, selanjutnya tahap ketiga yakni seleksi administrasi itu dimulai pada tanggal 14 Mei sampai 10 Juni tahun 2024. Jadi kalau 14 Mei ini tanggal 29 ya, ini tanggal 29 berarti sekitar tinggal 2 minggu lagi pengumuman. Ini masih Maret ya, masih Maret, berarti masih ada 1 bulan 2 minggu lagi untuk pelaksanaan seleksi administrasi. Nah, jadi untuk bagi teman-teman yang bertanya lagi untuk bulan April itu apa? Bulan April itu adalah seleksi kedinasan atau sekdin. Nah, nanti kakak sampaikan juga kapan atau jadwalnya ya lah ya, untuk sekdin kakak sampaikan jadwalnya. Oke, selanjutnya tahap keempat untuk pendaftaran CPNS di periode kedua, yakni itu pengumuman hasil seleksi administrasi. Ini tanggal 10 Juni sampai 14 Juni tahun 2024. Selanjutnya masa sangga. Jadi setelah pengumuman hasil seleksi ada namanya masa sangga. Mungkin teman-teman yang belum tahu masa sangga itu masa di mana teman-teman bisa
memberikan argumen ketidaksesuaian antara datanya teman-teman sama data dari pusat. Misalnya pusat mengatakan bahwa KTP-nya teman-teman blur. Nah, jadi teman-teman disuruh upload pada masa sanggah. Ini ya, masa sanggah itu dilaksanakan pada tanggal 15 Juni sampai 18 Juni tahun 2024. Nah, selanjutnya adalah namanya jawab sanggah. Nah, jawab sanggah ini teman-teman diberi waktu untuk menjawab sanggahnya ya. Jadi tadi masa sanggah itu dari pusat ke teman-teman. Nah, itu baru kalau jawab sanggah itu teman-teman mengupload ke pusat. Oke ya. Jadi itu semua pada web ASN Karir ya, atau web yang digunakan untuk pendaftaran CPNS tahun 2024. Nah, selanjutnya pengumuman. Jadi ketika teman-teman sudah mengupload dengan benar dan sudah diterima dari pihak BKN atau panitia, otomatis akan diloloskan. Kecuali dan sebaliknya ya, kalau tidak sesuai berarti tidak diloloskan. Itu pada tanggal 19 Juni sampai 24 Juni 2024. Nah, selanjutnya adalah penarikan data final. Nah, sebelum pengumuman pasca sanggah, di situ teman-teman disuruh mendownload berkas ya, mendownload berkas untuk persiapan SKD ya. Ini penarikan data final, teman-teman menarik dokumen nanti di download aja di aplikasi ASN Karir. Tapi nantilah ya, kalau sudah dibuka secara benar-benar sudah dibuka, nanti kakak sampaikan di bagian mana teman-teman bisa mendownload kartu ini yang dibawa di SKD. Jadi untuk penarikan data final itu tanggal 25 Juni sampai 27 Juni tahun 2024. Nah, selanjutnya yang teman-teman tunggu adalah penjadwalan SKD tahun 2024 itu pada tanggal 27 Juni sampai 30 Juni tahun 2024. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD itu tanggal 1 Juli sampai 4 Juli tahun 2024. Nah, pelaksanaan SKD-nya itu pada tanggal 5 Juli sampai 15 Juli. Berarti masih ada sekitar waktu berapa ya? Berarti sekitar lumayan banyak ya waktunya. Jadi ini tanggal 28. Nah, itu kita tanggal berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli. Masih ada sekitar 3 bulanan lebih ya. Masih ada April, Mei, Juni ya. Masih ada 3 bulanan untuk teman-teman untuk persiapkan hal ini ya. Untuk pelaksanaan SKD masih ada 3 bulan. Jadi teman-teman persiapkan dengan matang ya. Selanjutnya untuk pengolahan nilai SKD itu dimulai pada tanggal 16 Juli sampai 19 Juli tahun 2024 nih ya. Dan untuk pengumuman hasil SKD CPNS itu pada tanggal 19 Juli sampai tanggal 23 Juli tahun 2024. Nah, sebenarnya itu ada tahap-tahap setelahnya pengumuman hasil SKD, kayak pengumuman dan itu nanti kakak belum bahas ya, karena itu masih belum jelas. Jadi kakak bahas sampai di pengumuman hasil SKD aja. Tapi ini di periode kedua. Untuk periode ketiga nanti kakak mungkin di next video ya kakak buatkan. Tapi untuk periode kedua kakak sampaikan jadwalnya ini, dan mungkin tidak jauh beda sama nanti pengumuman dari pihak panitia ya, karena kakak sudah sampaikan data yang kakak gunakan adalah data terbaru pertama, kedua data historis. Jadi kakak gabungkan menjadi jadwal ini yang kakak sampaikan. Oke, jadi bagi teman-teman nanti yang mau bertanya apapun mengenai CPNS, silahkan di kolom komentar, dan jangan lupa ya di like. Kalau bisa video ini tembus 100 like ya, karena jarang-jarang saya tembus sampai 100 like atau 200 like ya. Teman-teman nanti like supaya teman-teman juga bisa membantu kakak juga supaya semangat juga buat konten. Tembuskanlah 200, nanti kakak baru membuat yang periode ketiga. Nah, bagi teman-teman juga yang masih mau bertanya mengenai, kan masih 3 bulan ya, 3 bulan untuk persiapan SKD. Nah, kakak punya bimbel online yang kakak yang menurutnya kakak bagus lah bagi teman-teman, karena terupdate soal-soalnya dan gratis tryoutnya juga, dan harganya juga murah, sampai kalau nggak salah ya 75.000. Dan itu cukup murah dibandingkan bimbel-bimbel online di luaran sana. Ada yang 300, 500, kakak cuma 75.000, dan itu soalnya sudah terupdate, tryout gratis, dan bisa kakak bimbing langsung nanti ya. Oke, mungkin sekian ya video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nanti bagi teman-teman yang berminat, link untuk bimbel online kakak sampaikan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman langsung aja ya, kalau ada bertanya langsung di kolom komentar. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.